سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajir Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta mabit, hamba-hamba Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan berhimpun di tempat yang mulia ini, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenunginya, dan insya Allah kita akan mengamalkannya. Dan aktivitas semacam ini adalah aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya malam ini? Baik? Kayaknya belum makan isya ini ya. Baik hadirin, malam ini kita akan membahas satu topik, melejitkan kepemimpinan buah hati dengan Al-Quran. Ya, apa yang akan saya bahas ini semuanya tertuang di buku ini, ya, di buku yang saya tulis ini. Baik, selayang pandang tentang buku ini, ya, selayang pandang tentang kepemimpinan. Pada pengantar itu, saya menulis bagaimana Al-Quran menumbuh suburkan kepemimpinan di jiwa buah hati. Bagaimana caranya, nanti kita bahas. Lalu pada bab yang kedua, meyakinkan buah hati bahwa kepemimpinan adalah fitrah setiap anak. Jadi tidak ada anak yang terlahir kecuali ia pasti padanya ada talenta kepemimpinan. Sekali lagi, kepemimpinan itu adalah hak setiap anak. Selanjutnya, bab yang kedua, seni memupuk dan melejitkan kepemimpinan buah hati. Bagaimana memupuknya sehingga talenta kepemimpinan yang telah Allah sematkan kepada buah hati kita itu benar-benar mekar, tumbuh dan memberikan manfaat bagi diri dan lingkungannya. Selanjutnya pada bab yang ketiga, cara menjaga stamina jiwa orang tua agar tak kehabisan energi dalam menumbuhkan kepemimpinan buah hati. Hadirin, mendidik anak itu Masya Allah, ya, luar biasa, butuh stok pengetahuan, dan lebih dari itu butuh stok kesabaran yang luar biasa, sehingga kita tetap bisa menikmati hari-hari tumbuh berkembangnya anak-anak kita. Sebab kalau tidak, Masya Allah, mungkin gelas pada lempar semua kali ya. Nanti kita akan berbincang tentang bagaimana seni menjaga stamina orang tua agar tidak pernah kehabisan energi mendidik buah hatinya dan menjadi lebih baik. Penutup, nah buku ini sesungguhnya kumpulan nasihat untuk penulis sendiri. Dan ini sesungguhnya hadirin, ini penulis tulis agar saya tidak lupa bahwa mendidik anak itu adalah seni menumbuh suburkan kepemimpinan dalam hati anak, tetapi itu adalah proses yang menentukan sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya proses, kita tidak tahu kapan Allah takdirkan dia bisa, kapan kemudian Allah takdirkan kepemimpinannya mekar atau tidak. Sepenuhnya Allah lah yang menentukannya. Maka buku ini mengingatkan diri saya sesungguhnya untuk memiliki stok kesabaran dalam menghadapi buah hati yang luar biasa itu. Dan alhamdulillah anak saya sekarang bukan 4 lagi mas, itu data yang lama, sekarang sudah 5 alhamdulillah.
Dan yang menarik, alhamdulillah saya diamanati anak laki-laki semua. Ya, lima-limanya laki-laki. Bapak Ibu bisa bayangkan rumah sudah rapi dan lima-limanya datang masuk semuanya. Apa yang terjadi kira-kira? Wow. Maka ya nanti kita lihat, ya kan? Ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang isi kulkas dikeluarkan semua, ada buku yang sudah ditata, semuanya diambil, dibaca, berserakan semua. Apa makna itu semua? Mereka sedang melakukan penelitian. Kalau kita melihat sudut pandang seperti itu, mereka sedang melakukan penelitian seperti profesor-profesor yang melakukan penelitian, maka alarm kemarahan kita sedang akan menurun. Tetapi ketika kita melihat anak kita sedang merusak, anak kita sedang ya kan, mengotori rumah, maka segera alarm kemarahan itu menyala. Hadirin, itu cuplikannya kira-kira. Nah, kisah nyatanya ada di sini semua ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Saya terilhami dari Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Dan ini tafsirannya. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh. Bayangkan hadirin, Allah mengatakan di situ, dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh sesuai dengan perintah kami. Ruh itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu nyawa, ya kan? Nyawa. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menyebut apa yang dimaksud oleh Allah dengan ruh itu? Apa yang dimaksud oleh Allah dengan nyawa itu? Sekarang saya akan memberikan sebuah gambaran terlebih dahulu. Bapak Ibu, halo, masih bersama saya? Halo, kok jadi tegang begini nih? Udah kreditan gak usah dipikirin ya, insya Allah lunas sendiri. Baik hadirin, bayangkan sekarang Bapak Ibu itu punya kuda yang mahal ya, kuda bagus mahal, ditawar jutaan rupiah tapi tidak dikasihkan. Tapi suatu ketika tiba-tiba kuda itu tak lagi bernafas, tak lagi bernyawa. Masihkah kuda itu menjadi mahal? Tidak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang hebat, ganteng, tinggi, hidungnya mancung keluar ya kan? Berwibawa ya kan. Tapi suatu ketika dia ditakdirkan oleh Allah tak lagi bernafas ya. Masihkah dia akan bersama kita? Halo? Masih ada di rumah kita nggak kira-kira? Tidak. Di mana tempatnya? Dikubur. Pertanyaan saya selanjutnya, apa yang terjadi jika binatang tidak bernafas dan manusia tidak bernafas alias mati, tapi tidak dikubur? Akan terlahir aroma apa dari keduanya kira-kira? Halo? Aroma busuk. Persis juga saat kehidupan ini tak lagi bernafas, maka yang kuat akan mencengkram yang lemah. Yang lemah akan menjadi bulan-bulanan yang kuat. Maka aromanya pun juga aroma busuk. Itulah maksudnya kenapa Allah kemudian mengatakan Allah turunkan ruh kepada Nabi Muhammad sesuai dengan perintah kami. Yang dimaksud ruh itu hadirin adalah Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, sammahu ruhan li'anna fihi hayatan nufus min mautil jahli. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an itu dengan ruh li'anna fihi hayatan nufus, karena Al-Qur'an itu menghidupkan jiwa. Min mautil jahli, setelah menghilangkan kebodohan. Jadi Al-Qur'an itu bisa menghidupkan jiwa kita Bapak Ibu dan kemudian menghilangkan kebodohannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Al-Quran itu menghidupkan hati atau jiwa manusia? Maka lebih lanjut Malik bin Dinar ya memberikan tafsiran, dan ini dinukil juga oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata Malik bin Dinar, ya ahlal Quran, madza zara'al Qur'anu fi qulubikum
li'annal Qur'ana rabi'ul qulubi kama annal ghaitha rabi'ul ard. Wahai orang-orang yang ahli Al-Qur'an, apa yang telah ditumbuhkan Al-Qur'an di ladang-ladang hati kalian. Li'annal Qur'ana rabi'ul qulub, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu menghidupkan hati-hati kalian. Kama annal ghaitha rabi'ul ard, sebagaimana air hujan itu menghidupkan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan hujan barusan saja turun ya. Jadi sebelumnya sudah beberapa bulan tidak turun. Apa yang terasa Bapak Ibu kalau hujan tidak turun? Kering kan? Kalau kering ada tumbuh-tumbuhan tumbuh enggak? Enggak kan? Ya. Terus ibu-ibu sudah ngebor enggak rumahnya? Sudah dipantek ya kan? Dipantek semakin dalam Pak ya, tapi enggak muncul juga airnya kan? Nah hadirin, ini menarik. Tetapi ketika Al-Quran itu menghidupkan hati seseorang, persis kata Malik bin Dinar, seperti air hujan menghidupkan bumi. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran bahwa bumi itu dihidupkan oleh Allah dengan air hujan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat Abasa. Ya. Falyanduril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat dari mana asal muasal makanannya, ya kan? Apa yang terjadi setelah itu hadirin, kata Allah? Allah menjawab, anna sababanal ma'a sabba. Asal makananmu itu awalnya kami menurunkan air hujan dari langit dengan derasnya. Maka ketika air hujan yang turun itu membasahi bumi, maka bumi yang tandus itu, kata Allah, thumma syaqaqnal arda syaqqa, maka bumi yang tandus itu kemudian menjadi subur. Setelah subur, fa'ambatna fiha habba, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Nah, ada pohon mangga, pohon rambutan, dan jangan lupa disebut ya ibu-ibu, pohon jengkol. Nah, ya kan? Pohon apa lagi? Favoritnya, nah pete. Ternyata pete dulu saya nggak mau, ternyata pas saya nyobain enak juga ya ternyata. Cuman aromanya itu loh ya. Baik, kita lanjutkan. Jika air hujan membasahi bumi, maka banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai penghidup hati. Ketika kita membaca Al-Quran, anak-anak kita menghafalkan Al-Quran, anak-anak kita membaca Al-Quran, anak-anak kita merenungi isi Al-Quran, maka hatinya akan hidup. Dari hati yang hidup itulah kemudian hadirin akan tumbuh pohon-pohon kebaikan. Di situ akan ada pohon kejujuran, pohon ketegasan, pohon kelembutan, pohon optimisme, dan pada akhirnya juga akan tumbuh pohon kepemimpinan. Itu core-nya, ya. Jadi pohon kepemimpinan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon kepemimpinan pada buah hati kita? Nah, nanti kita lihat, ya. Ini pengantarnya, bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran melejitkan kepemimpinan buah hati kita lewat Al-Quran itu. Itu tadi, ketika anak-anak kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, dan berusaha mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, maka pohon-pohon kepemimpinannya pun akan tumbuh dengan subur. Lihat orang-orang hebat di sepanjang sejarah. Misalnya Mus'ab bin Umair, itu menjadi duta besar Rasulullah ke Madinah pada usia 18 tahun. Mus'ab bin Umair, talenta kepemimpinannya tak akan pernah muncul kecuali ditumbuh suburkan oleh Al-Quran. Demikian pula seorang anak muda yang menjadi bukti benarnya sabda Rasulullah untuk menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi saat itu, yaitu Muhammad Fatih Al-Murad. Dia menaklukkan kota Konstantinopel itu pada usia 21 tahun. Di sini saya juga menulis menyadap kepemimpinan Muhammad Fatih Al-Murad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuftahanna Konstantinia. Suatu saat Konstantinopel itu pastilah akan dikalahkan. Wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais jaisuha.
Dan patut dicatat kata Rasulullah, sebaik-baik pemimpin itulah pemimpin yang menaklukkan kota Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan itulah pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel itu. Dan Muhammad Fatih Al-Murad terpanggil jiwanya lewat sabda Rasulullah setelah ditempa oleh Syamsuddin gurunya dengan nilai-nilai Qurani yang luar biasa, sehingga tumbuh talenta kepemimpinannya dengan dahsyat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tahu bahwa Jazirah Arab itu dulu tak pernah diperhitungkan oleh dua imperium besar, Romawi dan Persia. Tetapi ketika penduduk Jazirah Arab yang nomaden, yaitu dihidupkan hatinya oleh Allah dengan Al-Quran, maka satu persatu mereka, orang-orang kerdil itu tumbuh menjadi orang besar dan siap memimpin peradaban dunia. Dan itulah kemudian dunia berhutang budi kepada umat Islam yang telah menyampaikan mereka bagaimana semestinya memanusiakan manusia. Dan benar saja 800 tahun sudah umat Islam memimpin peradaban dunia, menjadi guru peradaban dunia dari sebuah jazirah Arab yang dahulunya tidak lagi diperhitungkan, yang dihuni oleh manusia pengembala kambing yang nomaden itu. Tapi manusia kerdil itu tiba-tiba menjadi besar saat dihidupkan jiwanya dengan Al-Quran. Hadirin, itu bukti yang tidak terbantahkan. Oleh sebab itu kita lanjutkan, meyakinkan buah hati bahwa kepemimpinan itu adalah fitrah setiap anak. Jadi tidak ada anak yang terlahir kecuali dia memiliki talenta kepemimpinan. Allah telah sematkan kepadanya kepemimpinan. Dia adalah leader sesungguhnya. Mari kita lihat. Nah, engkaulah pemimpin. Tapi biasanya banyak orang tua yang berat untuk mengatakan kepada anaknya, engkau presiden, engkau pemimpin. Seolah kata kepemimpinan ini, engkau pemimpin, itu berat sekali untuk disematkan di dada anak kita. Berat sekali untuk kita sematkan pada buah hati kita. Padahal ada kisah menarik ini antara kakek dan seorang raja. Suatu ketika sang raja ini hendak menikmati daerah kekuasaannya. Di sore hari yang sinar matahari sudah mulai temaram, seolah bumi disepuh dengan warnanya yang keperak-perakan itu, maka dengan ditingkahi semilir angin yang sepoi-sepoi, maka sang raja itu berjalan-jalan di tepian sungai dengan para pengawalnya tentunya. Saat dia menikmati indahnya pemandangan alam di tepian sungai itu, maka sang raja diusik oleh seorang kakek tua yang sedang asik memancing. Dan sang raja penasaran, begitu nikmatnya sang kakek itu asik memancing. Mungkin lupa sampai kali ya dengan kreditannya kali ya Pak ya. Lupa dengan persoalan di rumahnya. Akhirnya sang raja itu bertanya sama kakek, "Hai kakek, siapakah engkau?" Sang kakek dengan datar tanpa menoleh ke belakang dia menjawab, "Saya adalah seorang raja." Jawabannya apa Bapak Ibu? Saya adalah. Bayangkan kalau yang menjadi raja adalah bapak dan ibu. Terus ada warganya ditanya ngaku seorang raja, gimana kira-kira? Perasaannya gimana Pak Bu? Wah, songong nih, kira-kira begitu kan? Wah, songong nih, kira-kira begitu kan? Kesel kan? Akhirnya sang raja antara yakin dan tidak yakin. Ngeledek nih katanya. Ditanya oleh sang raja lagi dengan nada yang agak keras sedikit, "Kek, siapakah engkau?" Kakek itu menjawab dengan nada yang keras juga, "Saya seorang raja." Benar nih kalau begitu. Oleh sebab itu sang raja mengajukan pertanyaan yang ketiga, "Kek, engkau raja, di kerajaan mana engkau memimpin?" Maka sang kakek yang duduk itu tiba-tiba berdiri, menatap mata sang raja dengan sorot mata yang tajam, lalu kemudian berkata-kata dengan kata-kata yang bertenaga, dan ia berkata, "Saya adalah raja di kerajaan diri saya sendiri." Di mana kakek itu menjadi raja? Apakah kakek itu salah? Tidak, benar. Dan itu adalah seorang kakek yang memiliki tingkat filosofi yang tinggi memaknai dirinya. Dia adalah seorang raja di kerajaan apa?
dirinya sendiri. Itulah kemudian inspirasi ini kemudian mengantarkan saya menulis buku ini sesungguhnya. Ya. Jadi hadirin, selama kita memiliki jiwa, selama anak-anak kita memiliki jiwa dan fisik, selama itu pula sesungguhnya anak kita adalah seorang leader, seorang pemimpin. Maka saya pertegas, nah di sini. Nak, katakanlah, ini adalah ide orisinalnya di buku ini sesungguhnya. Maka, nak, katakanlah, kini aku presiden. Oh, bayangkan Pak Bu, ini kalau tadi bilang raja, maka kita rubah sekarang, kini aku presiden. Kalau presiden tentu ada yang melantik, bukan? Siapa yang melantiknya? Yang melantik Allah dan Rasulnya. Di mana Allah melantik anak kita, kita dan anak kita sebagai seorang leader dalam Al-Quran, seperti tadi yang disinggung oleh pembawa acara. Salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia ini di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard. Pemimpin. Pemimpin yang pengaruhnya bisa bukan hanya pengaruh untuk dirinya, tetapi pemimpin yang memberikan pengaruh bagi dunia. Ini yang diterjemahkan oleh seorang reformer muslim abad 20, Hasan Al-Banna. Dia mengatakan, kita harus menjadi ustadziyatul alam, guru peradaban dunia. Maksudnya seorang guru yang memberikan pengaruh bagi kehidupan dunia ini. Maksudnya apa lagi? Itulah sesungguhnya seorang leader yang bisa menginspirasi masyarakat dunia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melantik anak kita sebagai pemimpin, sebagai leader adalah Allah. Lalu Rasulullah di mana melantik buah hati kita sebagai seorang leader? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Selanjutnya, kalau sudah apa? Pemimpin, ada yang melantik tentu punya daerah otoriter, ya. Daerah kekuasaannya, ya. Maka saya katakan negaraku adalah tubuhku. Kalau kakek mengatakan, ya, aku memerintah di kerajaan aku diri sendiri, maka anak-anak kita bisa kita arahkan untuk mengatakan negaraku adalah tubuhku. Lalu siapakah rakyatnya? Rakyatku anggota tubuhku. Jadi hadirin, bagaimana untuk memudahkan, ini kan filosofinya tinggi lah kira-kira begitu. Bagaimana memudahkan anak-anak ini menghafal, memahaminya dan meyakininya. Baik, pada kesempatan ini mohon maaf dengan segala hormat, agar ini juga bisa dirasakan oleh Bapak dan Ibu dan bisa juga ditransformasikan kepada buah hatinya di rumah. Mohon maaf, yang masih muda, adik-adik, calon pemimpin, insya Allah bisa menghafalkannya. Baik hadirin, kami mohon dengan hormat untuk berdiri semuanya. Silakan berdiri. Baik, karena ini ada gerakannya, ya, ada gerakannya. Silakan berdiri. Ada gerakannya, oke. Dan teori ini telah teruji, ya, di beberapa sekolahan, mulai dari SD sampai SMA kami telah melakukan ini. Ternyata di salah satu kemarin saya menguji terakhir di sekolahnya Bu Azizah, ada Bu Azizah di sini. Di SMA berapa tuh? Solo. Saya coba teori ini dan ternyata yang awalnya rame, saya sentuh hatinya, saya berusaha merebut hatinya, lalu saya katakan, pimpin rakyat yang bernama mulut untuk diam. Pimpin rakyat yang bernama mata untuk menatap saya. Maka ketika kata pemimpin itu saya katakan, engkau pemimpin, maka dia merasa dihargai. Lalu pimpinlah rakyat yang bernama mata untuk menatap saya, mereka menatap. Lalu selanjutnya pimpinlah rakyat yang bernama mulut untuk tidak berkata-kata, diam. Maka pada satu kata-kata itu dia merasa dihormati dan kemudian dia mencoba menghormati dirinya dengan memimpin rakyatnya yang bernama anggota tubuhnya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakannya begini. Jadi anak-anak kita itu kalau belajar menghafal dengan bergerak insya Allah mudah. Dan saya telah membuktikan ini di buku saya sebelumnya, Bahasa Arab Metode Bayangan Tangan. Bahasa Arab Metode Bayangan Tangan seri 1 dan seri 2 sudah terbit, ya.
Nah, ini buku ketiga sesungguhnya. Baik, ini gerakannya begini. Kini aku presiden. 1, 2, 3. Kayaknya belum minum nih ya. Ya, 1, 2, 3. Kini aku presiden. Iya. Gampang kan anak kita. Nah, kini aku presiden. Kenapa begini? Lihat Bung Karno. Oh, begitu. Jadi presiden itu menunjuk. Jadi jarinya itu bisa mempengaruhi. Tapi jari ini tak sekedar menunjuk. Tapi jari ini adalah deburan yang, jari ini adalah isyarat yang berdebur di hati manusia. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi telunjuknya itu memberikan pengaruh. Ya, makanya gerakannya seperti itu. Kini aku presiden. 1, 2, 3. Kini aku presiden. Yang melantik Allah dan Rasulnya. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Yang melantik Allah dan Rasulnya. Negara, ya, daerah kekuasaan itu, ya kan? Daerah teritorial seorang penguasa. Negaraku, nah berarti kekuasaannya begini kan? Negaraku adalah tubuhku. 1, 2, 3. Negaraku adalah tubuhku. Tes, ya kan? Jangan ngelihat ini, ya. Nah, jangan ngelihat ini ya. Oke. Insya Allah hafal. 1, 2, 3. Ini aku presiden. Ulangi. Luar biasa, hafal kan? Bayangkan kalau saya kasih kertas, Pak, Bu, hafalkan, pasti merem-melek ngapalinnya kan? Kira-kira gitu ya. Tapi dengan gerakan itu memudahkan. Selanjutnya, negara sudah punya. Berarti syarat keempat apa? Ya. Rakyatku, ya. Rakyatku anggota tubuhku. Jadi, rakyatku anggota tubuhku. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Saya tes dengan acak. Insya Allah Bapak Ibu hafal. Ya. Mana suaranya? Bapak Ibu bersemangatlah untuk mendidik anak kita, buah hati kita, dan bersemangat pula lah untuk menuntut ilmu demi anak-anak kita. Ingat, ketika kita memberikan yang terbaik kepada anak kita bukanlah milik kita, tetapi itu milik Allah yang Allah titipkan kepada diri kita. Maka ketika kita memberikan yang terbaik kepada anak kita, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Maka jika kita mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, pasti pula lah Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya bersemangatlah. Nah gitu dong ya. Oke. 1, 2, 3. Ini aku presiden. Saya acak. Rakyatku nggak ada adalahnya. Rakyatku anggota tubuhku. Ah gitu ya. 1, 2, 3. Rakyatku anggota tubuhku. Saya acak lagi. Nah, yang ada adalahnya di sini. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Oh, luar biasa. Baik, silakan duduk kembali. Baik hadirin. Anak-anak kita sebelum belajar, ya kan? Dan di beberapa sekolah yang dimana saya menjadi konsultannya, saya minta untuk mendemonstrasikan itu. Sebelum masuk kelas dia baca doa dulu, dan sebelum masuk kelas setelah berdoa dia mengatakan, "Kini aku presiden." Mungkin hari itu dia tidak memahaminya, tetapi di masjid saat ratusan anak itu berkumpul, anak-anak SD, saya hanya mengatakan kepada mereka, "Adik-adik, Pak Guru ingin melihat duduknya seorang presiden." Oh, seduduk. Pimpin rakyat yang bernama mata untuk menatap saya. Subhanallah. Alhamdulillah, dengan izin Allah mereka tersentuh hatinya dan dengan senang dia melakukan itu. Bayangkan beda nggak Pak, Bu? Rasanya kepada anak kita, "Hei, semua diam." Beda nggak dengan, "Ayo pimpin rakyat yang bernama mulut untuk tidak berbicara"? Beda nggak? Beda. Kalau yang pertama,
kita memperlakukan anak kita seperti robot. Hei semuanya, diem. Dia diem karena perintah kita. Remote-nya ada di tangan kita. Ya kan? Tetapi ketika kita bilang sama anak kita, pemimpin, tolong pimpin rakyatmu yang bernama mulut untuk diam. Maka saat itu kita sedang memberikan remote kepemimpinan kepada mereka, dan kita perintahkan, pencet remote kepemimpinanmu itu untuk memimpin, mulutmu untuk tidak berbicara. Saat itu kita sedang menghormati anak kita, bahwa anak kita pemimpin. Kita sadarkan, nak, kau pemimpin. Maka semestinya sebagai seorang pemimpin harus punya tanggung jawab apa? Pimpin rakyatmu untuk tidak berbicara saat kita berkumpul seperti ini. Ya, di situ anak kita bukan menjadi robot, tetapi menjadi dalang sekaligus wayang untuk dirinya. Tapi kalau kita bilang, hei diam, maka kita seringkali memposisikan anak kita menjadi seorang seorang yang kalah. Dia telah menjadi wayang, bukan menjadi dalang. Bayangkan kalau setiap hari anak kita terus dikalahkan oleh kita, maka daya kreativitasnya akan jeblok. Tetapi kalau terus dipantik, nah engkau pemimpin, ya kan? Maka anak kita itu memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri itulah melahirkan keberanian. Keberanian itulah yang kemudian merangsang tumbuhnya kecerdasan tumbuh berlipat-lipat. Begitu tulis penulis buku Quantum Teaching. Baik. Sudah hafal kan Bapak Ibu? Baik. Sudah hafal dengan gerakannya? Nanti pulang-pulang yang jadi guru silakan dipraktekkan. Boleh gitu kan. Nggak perlu lapor, silakan dipraktekkan. Anak-anak SMA pun juga begitu, mahasiswa pun juga begitu. Saya sampaikan seperti itu. Kalian pemimpin, bisa nggak memimpin rakyat yang bernama mulut untuk diam saat dosen kalian berbicara? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, pimpinlah rakyatmu. Rakyatmu anggota tubuhmu, mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, semua rakyat-rakyat ini nanti akan berbicara kepada Allah jika pemimpinnya tidak becus memimpin. Dalam Quran surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami telah membungkam mulut-mulut mereka yang di dunia seringkali pandai bersilat lidah. Siapa yang kemudian berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun juga akan berbicara, memberikan persaksian kepada Allah bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Jadi hadirin, ini semua rakyat-rakyat ini jika tidak dipimpin dengan benar oleh kita, maka nanti akan memberikan persaksian yang tidak mengenakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita membaca Al-Quran, menghafal ayat itu, merenungi ayat itu, insya Allah kepemimpinan itu akan hebat ketika dia mampu memimpin kepemimpinan yang ada pada dirinya pada awalnya. Berapa banyak orang yang mengaku pemimpin hebat, tapi dia tidak mampu memimpin rakyatnya yang bernama mulut untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Lihat, ya kan? Berapa banyak kerugian negara ini lantaran ada seorang leader yang mengaku leader, tapi tak mampu memimpin rakyatnya yang bernama tangan untuk tidak mentandatangani proyek-proyek yang merugikan rakyat. Lihat, bayangkan jika anak-anak kita sejak kecil kita telah memperkenalkan, nak, kau pemimpin, pimpin rakyatmu yang bernama ini dan bernama ini, maka 20 tahun kemudian ia akan menjadi pemimpin yang memiliki karakter Qur'ani, dan itu yang didambakan oleh dunia timur dan dunia barat, insya Allah. Selanjutnya, inti kepemimpinan itu sikap dan perilaku, bukan posisi dan jabatan. Itu menurut Arfan. Tapi dalam bahasa Arabnya kaidah ini adalah al-ibratu bil adwar wa bil ata, la bil wadhaif wa la bil manasib. Sekali lagi saya ulangi, kepemimpinan itu al-ibratu bil adwar wa bil ata, la bil wadhaif wala bil manasib. Nilai seseorang itu ditentukan oleh peran-perannya dan kontribusinya. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain, peran apa yang ia lakukan, peran kebaikan atau tidak, ya kan? Itu yang menentukan.
bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena posisi. Berapa banyak orang yang memiliki posisi penting tapi tidak melakukan peran-peran penting, maka tidak ada nilainya. Berapa banyak orang yang tidak memiliki peran penting tetapi dia melakukan peran-peran penting, maka dia akan bertengger di kerajaan jiwa masyarakat itu. Lihatlah para ulama yang secara struktural dia tidak memiliki posisi penting, tetapi karena keilmuannya dan pengaruhnya dia senantiasa memberikan ilmu dan lain sebagainya, melahirkan pengaruh yang luar biasa. Ketika sang ulama bilang itu jangan, dia lebih kuat daripada pemimpin strukturnya. Demikianlah inti dari kepemimpinan itu. Baik hadirin, nah selanjutnya masih dalam kepemimpinan ini. Nah, pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Kalau melayani itu menjadi mandiri, tapi kalau dilayani jadi manja. Ya. Jadi hadirin ini penting. Jadi pemimpin itu melayani. Kalau yang dilayani itu raja. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi pemimpin itu melayani, tapi raja itu minta dilayani. Ya. Nah, di buku ini saya menulisnya sederhana. Kalau yang melayani berarti kita mengajak anak kita untuk mandiri. Contoh, nak, pemimpin bisa pakai baju sendiri kan? Nah, oh iya, berarti kita mengajari anak kita mandiri. Anak kita melayani dirinya sendiri. Selanjutnya, nak, pemimpin bisa makan sendiri kan? Iya mah, bisa mah. Ya. Ini orang tua yang mengajari buah hatinya untuk mandiri, dan kemandirian itu membuat ini salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi banyak orang tua juga yang mengajarkan kemanjaan buat buah hatinya. Nah ini, biar cepat pakai bajunya, mama pakein ya. Ada nggak kira-kira bu? Udah mau terlambat, mama pakein ya. Kalau dia terus minta dilayani, maka karakter yang tumbuh, ingat, namanya karakter itu hadirin adalah tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dibiasakan jadi kebutuhan. Kebutuhan yang terus dilakukan jadilah karakter. Jadi kalau terus dibiasakan dilayani, maka tertanam di benaknya, saya harus dilayani. Maka dia akan minta kepada temannya, kepada gurunya, kepada lingkungan masyarakatnya untuk dilayani. Kalau terus dilayani, maka dia akan tumbuh dalam kemanjaan. Bayangkan jika kondisinya tidak sesuai dengan diharapkan dia, apa yang terjadi? Itulah yang melahirkan anak-anak frustasi pada akhirnya. Tapi kalau ini, tapi konsekuensinya berat nih bu. Nah, pemimpin bisa makan sendiri nggak? Bayangkan kalau anak kelas 1 SD, TK, bu, 0 kecil bu, makan sendiri, apa yang terbayang kira-kira? Ubin sudah dipel, ya kan? Udah dikasih pengharum, apa yang terjadi kira-kira? Kalau makan sendiri? Dan empat-empatnya makan sendiri bu. Oh, aduh. Kebayang kan? Seringkali kita tidak mau capek kan? Sini mama suapin, ya kan? Suapin semuanya. Memang beres, tapi tidak ada unsur pendidikan di situ. Bapak Ibu, makanya ada diplesetin. Kalau anak sejak kecil suka disuapin oleh orang tuanya, maka kalau dia jadi pejabat nanti apa? Iya, suka disuap. Nah, kira-kira begitu kan. Bahaya ya. Nah, lihat hadirin, lihat apakah Nabi Muhammad dididik dengan kemanjaan atau dengan kemandirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis di sana dikatakan, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang mendidikku dengan pendidikan terbaik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah? Allah Subhanahu, pada pertemuan sirah 2 sesi itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Lalu kemudian dia ketika lahir tidak tinggal bersama ibunya, 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Dia tinggal bersama ibunya hanya 2 tahun pada usia 4 tahun sampai 6 tahun bersama ibunya. Pada usia 6 tahun ibunya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 6 tahun dia tinggal bersama kakeknya, ya. Maka 2 tahun bersama kakeknya, ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya wafat. Lalu kemudian tinggal bersama pamannya yang banyak anaknya dan miskin, paling miskin di antara paman-pamannya. Maka pada usia 8 tahun Rasulullah harus menjadi pengembala kambing. Bayangkan kalau Rasulullah hidup bersama kakeknya, saya pikir dia tidak akan pernah menjadi pengembala kambing. Sebab kakeknya itu orang kaya, bangsawan. Salah satu kekayaan yang pernah ditawan oleh Abraha itu 200 unta milik
Abdul Muthalib. Bayangkan kalau satu untanya itu harganya 40 juta, berarti kalau 200 berapa? Halo? Berapa, Bu? Ngitung aja susah gitu kan, apa memiliki ya kan? Ya kan? Kalau ya sekitar kalau 40 juta berarti 4 miliar kan? Kalau 200 berarti 8 miliar. Cukup untuk membiayai Nabi Muhammad sampai besar. Tapi Allah punya skenario lagi. Diwafatkan orang-orang hebat itu di sekitar Rasulullah, sehingga Rasulullah tumbuh mandiri, sehingga pada usia 8 tahun dia harus menjadi pengembala kambing. Dan survei membuktikan binatang yang paling susah diatur adalah kambing. Jadi kalau kita susah diatur berarti kena virusnya apa? Halo? Kena virusnya apa? Ya, dipanggil oleh Allah salat subuh kok nggak mau, berarti kena virus. Bukan saya yang ngomong ya, ibu-ibu. Jadi hadirin, lihat Rasulullah sampai kemudian 12 tahun berdagang ke Syam, ke luar negeri. Pada usia 15 tahun sampai 20 tahun ikut perang. Pada usia 20 tahun ikut Hilful Fudul, ya kan? Perdamaian. Jadi Rasulullah itu sebelum usia 25 tahun, usia 20 tahun dia telah memiliki pengalaman sebagai seorang leader karena dia menjadi pengembala kambing, pembisnis karena dia berbisnis ke Syam, ke luar negeri bahkan, ikut pamannya. Lalu kemudian pengalaman sebagai seorang militer untuk disiplin. 4 tahun dia berperang. Lalu kemudian pengalaman sebagai seorang diplomat. Diplomat itu meyakinkan orang lain akan pikiran-pikiran yang ada pada dirinya. Maka pada usia 20 tahun sampai 25 tahun, dengan segenap pengalaman itu Rasulullah mampu menjalankan roda bisnis Khadijah. Maka tercatatlah anak muda yang bernama Muhammad bin Abdullah itu menjadi pebisnis tangguh saat itu, dan saat itu tidak ada yang mampu mengalahkan keuntungan yang diraup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada usia 25 tahun Rasulullah tercatat sebagai anak muda yang kaya raya. Karena maharnya adalah 100 unta. Ibu berapa unta kira-kira ya? 100 unta berarti kalau 30 jutaan berarti 3 miliar. Halo Bu, Ibu waktu dilamar, waktu nikah maharnya berapa miliar Bu? Aduh, kata Pak itu. Jangan buka rahasia. Kalau yang duduk itu 2 miliar kurang ya. Kurang banyak ya, kira-kira begitu. Nah baik, jadi Rasulullah ketika berdakwah di Makkah pun juga Masya Allah, penderitaan demi penderitaan, tantangan demi tantangan. Bahkan ketika hijrah ke Madinah ada sekitar 28 kali peperangan yang harus dikomandai langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah dididik dalam zona ketidaknyamanan. Rasulullah dididik dalam sebuah kemandirian agar menjadi pemimpin tangguh. Nah, hadirin, biasanya zona ketidaknyamanan lahirkan pemimpin tangguh. Baik, lihat ini. Sebuah ilustrasi. Biar saya bisa minum ya. Lihatlah di situ ada tanah yang gersang. Bagaimana seorang pemimpin menyikapinya? Bagaimana mungkin aku bisa hidup di tanah yang gersang begini? Tapi pemimpin visioner bisa. Ini bumi yang subur. Dia pancul, ya kan? Dia olah tuh tanah. Dia yakin kalau diolah, disiram, insya Allah akan tumbuh tumbuhan. Itulah visinya, ya. Insya Allah bisa. Optimisme itu senantiasa dihembuskan dalam Al-Quran. Harapan itu masih ada. Nah, disiram. Apa yang terjadi kemudian? Lihat, oh berubah. Subhanallah. Apa yang terjadi setelah itu? Senyum mengembang ya. Awalnya bermuram durja tetapi sekarang bersenyum ya. Lihat yang kedua, anak-anak ini. Seorang anak kecil ingin naik sepeda yang gede. Bagaimana ya naikinya ya? Dipantengin. Bisa kayaknya. Naik, jatuh. Zona ketidaknyamanan. Tapi jatuhnya menjadi pelajaran. Oh begitu ya, harus seimbang nampaknya. Saya akan coba lagi. Coba maning ya, coba maning. Bangun dia. Ketika tantangan menghadang, apa yang terjadi? Keyakinan dan keberanian. Lihat.
Lihat dengan seksama. Oh, apa yang terjadi? Cis. Oh, keberanian jawabannya. Itu adalah jawabannya. Masya Allah. Ah, nenek-nenek tua nih. Nggak ada nenek-nenek muda ya. Dia pencet keyboard komputer, kok nggak nyala-nyala? Loh, gimana ya? Loh, gimana nih ya? Gitu kan. Pencet maning kagak bisa, ya kan? Pencet maning kagak bisa. Oh, gimana nih? Tantangan. Kata cucunya, pantesan nek yang nggak bisa, powernya belum dicolokin. Nah, coba pencet powernya nek. Jeger. Oh, tuh kan bisa kan? Pencet. Oh iya bisa. Oh iya, ya kan. Hadirin, kita lihat dari 3 ilustrasi tadi, ya. Bagaimana merubah visi. Bisa keberanian, bisa menghantarkan dia, bisa menikmati sepeda. Kerendahan hati untuk terus belajar. Itulah pemimpin sejati. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah belajar. Karena itu bagian dari kepemimpinan. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang merasa bisa dan tidak mau belajar lagi, maka sesungguhnya dia sedang berada pada puncak kebodohannya. Bab kedua, seni memupuk dan melejitkan kepemimpinan buah hati. Mari kita lihat. Hadirin, ini penting. Hadirkan lingkungan yang terbaik untuk anak kita. Hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Rawahul Bukhari. Tidak ada anak yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah, maka bapak ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Apa itu fitrah? Makna fitrah yakni ala tauhid wal Islam, kama warada fi ihdar riwayat, ma min mauludin illa yuladu ala fitratil Islam. Jadi makna dari fitrah itu adalah tauhid dan Islam. Jadi anak kita lahir dalam keadaan bertauhid dan berislam. Ya, sebagaimana dalam satu riwayat, tidaklah terlahir anak kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Yakni yang dimaksud fitrah Islam itu adalah ala tauhidillahi azza wa jalla, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap anak yang lahir, itu sebabnya para ulama sepakat, jika ada anak yang meninggal sebelum baligh, agama apapun orang tuanya, maka dia surga tempatnya. Ya kan? Karena dia belum baligh, ya kan? Dan ingat, berarti dia muslim kan? Kira-kira begitu. Mau agama Kungfu kayak apa saja, sebelum dia akil balik, para ulama sepakat dia tempatnya di sorga. Subhanallah. Jadi anak kita itu sesungguhnya telah memiliki talenta, telah memiliki kecenderungan, telah memiliki semangat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lingkungan itu harus dihadirkan. Nah, ini pentingnya lingkungan. Saya ingin memberikan ilustrasi bahwa lingkungan itu penting sekali. Hadirin perhatikan ini. Ya. Saya ingin menyaingi Deddy Kofucer nampaknya nih. Baik. Perhatikan dengan seksama. Air ini warnanya apa? Bening. Saya insya Allah akan merubah air ini. Dan insya Allah ibu akan sepakat air ini berubah. Tapi syaratnya silahkan lihat apakah ada ketidakjujuran pada diri saya. Ini masjid ya. Lihat hadirin. Perhatikan. Ya. Jangan berkedip kalau bisa ya. Ya, perhatikan dengan seksama. Oke, sekali lagi. Warna air ini apa? Bening. Sepakat bening? Bening apa putih? Bening. Oke. Bening ya, Bapak Ibu. Perhatikan dengan seksama. Saya akan merubahnya. Oke. Coba. Warna air ini sekarang nampak apa? Kok jawabannya nggak semangat? Warna air ini sekarang apa? Oranye. Berubah kan? Sukses berarti saya kan? Merubah warna air itu, subhanallah, ya kan? Bisa diekspos. Pak Dayat bisa merubah warna air gitu kan. Dari bening jadi apa? Oranye. Pertanyaan saya, apakah warna air yang ada di tempat ini sedang berubah? Tidak. Tetapi yang berubah apanya? Tempatnya, lingkungannya. Lingkungan itu adalah
tempat di mana buah hati kita menarik nafas kehidupannya. Di lingkungan itulah kemudian dia tumbuh besar. Itu sebabnya banyak orang mengatakan anak itu adalah anak dari sebuah lingkungan yang dibentuk oleh orang tuanya. Seperti apa kita menghadirkan lingkungan kepada anak-anak kita, biasanya dia seperti itu. Itu sebabnya Umar bin Khattab mengatakan, ya, pada sisi selanjutnya Umar bin Khattab mengatakan, ya, ketika anak itu, Umar, hukum anak saya. Kenapa? Dia durhaka. Terus anak tersebut bertanya, Umar, apa hak seorang anak dari ayahnya? Disampaikan oleh Umar, seorang ayah harus menghadirkan ibu yang solehah untuk anak-anaknya, mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, dan memberikan nama yang baik. Maka kata sang anak itu, mohon maaf Umar, satu pun dari 3 hak yang harus saya dapatkan dari ayahku tidak aku dapatkan. Bahkan namaku adalah Ju'lan, kurus dan jelek. Kira-kira begitu kan? Masya Allah. Lalu apa kata Umar? Hai ayah, pergilah engkau. Sungguh engkau telah mengajari anakmu durhaka jauh sebelum anakmu durhaka. Kalau begitu ada nggak orang tua yang durhaka? Halo? Kok jadi diam begini? Kalau begitu ada nggak orang tua yang durhaka? Ada. Siapa yang memberikan label durhaka? Umar, nggak tanggung-tanggung. Jadi orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik, lalu kemudian dia durhaka, sesungguhnya yang mengajarkan durhaka, sesungguhnya siapa? Ayah dan ibunya. Masya Allah. Lingkungan. Ini penting. Oleh sebab itu hadirin, nah kita lanjutkan. Ketika buah hati bermasalah dan tidak sukses memimpin rakyatnya yang bernama anggota tubuh, maka periksalah lingkungannya. Karena anak itu seperti mesin fotokopi yang tak pernah lelah mengkopi lingkungannya. Ya. Jadi kalau anak itu bermasalah, maka jangan langsung anak itu disalahkan. Tanya kepada diri kita, kalau anak-anak kita kok pembicaraannya seperti anggota Ragunan keluar semua, periksa bapak ibunya, periksa teman-temannya. Jangan langsung kemudian anak kita disalahkan. Tidak. Ingat sekali lagi, anak kita pada awalnya itu bening seperti ini, ya kan? Lalu kenapa menjadi orange? Lingkungannya. Halo, masih bersama saya? Saya ingin membuktikan. Nah, kalau anak-anak itu adalah, oke, lihat saya semua. Lihat saya semua. Angkat tangannya begini. Angkat tangannya begini. Ya, ini semakin malam semakin kerip-kerip mata kita ya. Gerakan begini coba. Begini, 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 cepat, begini, lembut, lembut, pipinya dipukul, agak kenceng, cubit-cubit, insya Allah dijamin tidak ngantuk ya. Nah, enggak terus-terus, ini penting ya. Oke, begini lagi, cepat ya, tatap saya semuanya, cepat, tatap saya semuanya, cepat, lebih cepat lagi. Ayo pegang dagunya semuanya, pegang dagunya. Nah, pegang dagunya mana? Ustadz, pegang dagu. Nah, iya. Babe, dagu babe, dagu, dagu. Nah, iya dagu. Baik, terima kasih. Halo, siapa yang harus disalahkan? Saya suruh pegang dagu kan? Kenapa pegang jidat? Halo, siapa yang salah? Yang ngasih contoh, ya kan? Ustadz sih, lah, kan saya bilang ikuti instruksi saya, pegang apa? Kenapa ikut pegang jidat, ya kan? Itu bapak ibu sudah sekolah toh, ya kan? Bagaimana dengan anak kita yang belum sekolah? Betul tidak? Itu kata-kata siapa itu? Betul tidak? Agim, kenal Agim tuh bu? Kok kayaknya kenalnya gimana gitu ya? Baik hadirin, subhanallah. Jadi kalau anak kita bermasalah, lihatlah apa? Periksa dulu lingkungannya. Benar nggak itu? Ya kan? Masya Allah. Lalu selanjutnya, kalau memang dari dalam dirinya bermasalah, nanti ada rumus selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Cintai buah hati dengan cara cinta. Sekali lagi, cintai buah hati dengan cara cinta. Sebab ada orang tua yang mencintai buah hatinya dengan cara benci. Ya. Jadi, ya, contoh mencintai dengan cara cinta. Nih,
jalannya lelet. Orang tua, ayo pemimpin, bisa pimpin rakyat yang bernama kaki tidak? Bergerak dengan cepat. Ya. Artinya dia tetap mencintai. Kata-katanya pun santun. Pak, lama Pak, kelamaan. Memang lama. Tapi ingat, jangan sampai lamanya omongan kita itu bandingkan dengan lamanya ketika hati anak kita tergores dengan kata-kata yang menyakitkan. Kapan akan sembuh? Kita tidak tahu. Bandingkan dengan mencintai. Ini sebenarnya sama-sama mencintai. Jalannya lelet. Pinginnya orang tuanya cepat sampai kan? Kalau yang ini, ayo pemimpin, bisa pimpin rakyat yang bernama kaki tidak? Bergerak dengan cepat. Kalau ini jalannya lelet. Dasar pemalas, jalan aja lelet. Ayo cepat, telat ke sekolah, ya kan? Bahkan ada yang lebih sadis lagi. Jalan lelet, dasar kamu sama kayak papanya. Tuh, papanya disalahin tuh, Masya Allah. Halo, saya nggak nyindir, cuma nyinggung berat ya. Nah hadirin, terus sepatunya berantakan. Yang mencintai dengan cara cinta, ayo bisa tidak pemimpin, pimpin rakyat yang bernama tangan untuk merapikan sepatunya. Dan saya melakukan ini buat anak saya nih Bu. Terus sepatunya berantakan, kamu tuh ya nggak pernah rapi, ayo rapikan. Itu mencintai dengan cara benci. Ya. Tapi kalau sudah lama-lama, anak saya itu, saya bilang, sudah, kini aku presiden gitu kan, dan sebagainya, sudah saya ajarkan. Nah, kalau naruh sepatu nih, pemimpin nih taruh, pimpin rakyat yang bernama tangan untuk merentakkan sepatunya di sini, rapi. Oh iya ya, siap. Keesokan harinya Bu, apa yang terjadi kira-kira? Lupa apa ingat? Saya tinggal bilang begini, ayo pemimpin, oh iya ya, maaf ya, lupa ya, taruh ya. Keesokan harinya lagi, gimana? Apa yang terjadi? Nah hadirin, kalau kita tidak memiliki stok kesabaran, kamu tuh ya bandel kayak umiknya. Oh gimana kalau bayangkan kalau begitu kan? Masya Allah. Jadi hadirin, ketika anak bermasalah, sesungguhnya Allah sedang membukakan ladang amal untuk kita, iya kan? Akhirnya kita apa bisa ngomong? Ayo nak pemimpin, mengingatkan. Kalau kata-kata kita diikuti oleh anak kita kan ibadah, dapat pahala. Subhanallah. Halo, masih bersama saya? Kalau kotor, nah kita bisa olahraga. Nah, insya Allah kolesterol turun. Nah, subhanallah, ya kan? Baik, saya sudah memberikan ini. Mas, tolong bantuin saya, Mas. Nih, antara mencintai dengan cara cinta dan mencintai dengan cara benci. Oh, berdiri Mas, biar kelihatan gantengnya ya. Kata istrinya ya. Ini selangnya kotor apa bersih? Halo, kotor apa bersih? Bersih. Bersih ya? Oke. Baik. Ini air yang bening Bapak Ibu. Air bening itu adalah simbol cinta dan simbol kasih sayang orang tuanya kepada anak. Oke. Ini cinta orang tua. Ini anak, hati anak. Ini cara-cara yang kita pilih. Oke. Sini Mas, biar kelihatan kameranya Mas. Lumayan masuk TV ya. Gitu. Lihat. Oke. Air bening ini dengan selang yang bersih, airnya bersih nggak Bu? Nih lihat kan, bersih kan? Iya. Jadi cinta yang baik, cinta yang ada pada orang tua disampaikan dengan cara-cara cinta, maka yang ditangkap oleh anak kita adalah nuansa cinta. Nah, ini yang pertama. Oke, sekarang kita lihat. Ini selangnya kotor apa bersih? Kotor. Ini saya belum berangkat, saya bilang sama istri saya, Mi, isi selang kotor. Nah, tapi ini bukan kotor Bu, kecap ya. Kecap. Tapi yang jelas selangnya bersih apa kotor? Kotor. Oke. Ini cinta siapa? Orang tua. Ini hati siapa? Anak, buah hati. Sekarang menggunakan mencintai dengan cara benci, ya kan? Dibentak, diplototin. Ayo gimana sih kamu? Kamu itu memang gak ada benarnya ya dari dulu. Kesel aku sama kamu. Masya Allah. Masa gak berubah-berubah sama kayak bapaknya? Astagfirullahaladzim. Aduh, ada anak-anak kita nih gak enak juga ya. Nih lihat Bu ya. Nih. Tuh.
Coba liatin, kotor nggak? Yang nampak sekarang cintanya apa kebencinya? Yang nampak sekarang cintanya atau marahnya? Makanya tidak salah kalau kemudian anak kita bilang, mama galak, mama jahat, pokoknya aku benci sama mama. Masya Allah, ada yang begitu. Istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Sudah mas, taruh mas. Oh iya. Baik hadirin, itu sebabnya perlu seni untuk mendidik anak. Dan di samping seni, ini juga Bapak Ibu, saya menulis ini setelah mendapatkan anak yang kedua. Di sini ini kisah-kisahnya. Sebelum saya menyampaikan teori, itu biasanya ada kisah di awalnya, kisah ilustratif. Itu namanya ada Bu Atun, itu namanya istri saya, Uswatun Ahsanti. Terus ada Bu Wawa, itu istri saya sebenarnya kan. Ada Fatih, itu anak saya yang pertama, Fatih Faton Ar-Rasyid. Anak saya yang kedua, Afif Izzuddin Al-Hanif. Makanya kalau ada Afif dan sebagainya, itu anak saya. Jadi itu keluarga saya potret dengan teori-teori yang ada, lalu kemudian terjadilah seperti ini. Kalau anak saya yang pertama, mohon maaf Ibu, itu enak. Teori-teori itu saya sampaikan enak banget. Nyaris saya itu nampak nyaris tidak marah selama mendidik anak saya yang pertama itu. Dan kalaupun marah bisa dihitung. Tapi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, lahir anak kedua, ya Allah ya Rabb, sampai sekarang nih mau berangkat, ya Allah, ini kelas ini Bu, teori-teori semuanya saya sampaikan. Nak, kamu pemimpin. Masya Allah, Umiknya tiba-tiba menetes air matanya merah. Kenapa Mi? Tuh anakmu. Masya Allah, anakmu. Masya Allah. Bayangkan apa artinya Bu? Susah gitu loh, ya kan? Dan ini tantangan. Pada akhirnya saya menulis kelas ini. Jadi sehebat apapun teori yang kita miliki, sedalam apapun cara-cara kita mendidik dengan hebat, maka jika Allah belum menakdirkan hati anak kita berubah selamanya, anak itu tidak akan pernah berubah. Maka kemudian saya menulis ini, didiklah buah hatimu di kelas jiwa. Di kelas jiwa apa maksudnya Bu? Ini kalau cari di literatur buku manapun, kelas jiwa insya Allah nggak ada, ya kan? Satu-satunya di sini. Itu bisa halaman 127, kelas jiwa tempat anak mendidik buah hati kita. Jadi hadirin, kelas jiwa itu adalah di mana kita bisa mendidik anak-anak kita 24 jam. Kalau kelas seperti ini, kalau kita nggak ngumpul kan nggak ketemu kan, nggak bisa mendidik. Tapi kalau kita memiliki kelas jiwa, kita bisa memanggil anak-anak kita masuk ke dalam ruang kelas jiwa kita, lalu kita mendidik mereka dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, suatu ketika uminya udah marah, anak saya sudah, ini yang nomor 2 Bu ya, disuruh mandi nggak mau, udah kelas 4 Bu ya, Masya Allah kata saya. Sampai suatu ketika istri saya bilang, ya buku ayah jangan dicetak. Kenapa Mi? Anak kita belum berubah. Oh, perubahan itu bukan ayah yang menentukan. Siapa? Allah. Makanya saya menulis di buku yang terakhir, itu bab terakhir, ini nasihat buat penulis. Maka suruh mandi nggak mau, sudah habis kata-kata. Akhirnya apa Bu? Saya panggil dia ke kelas jiwa. Ya Allah, hamba lemah ya Allah, kata-kata hamba tak lagi mampu mempengaruhi dirinya. Allah, lembutkan hatinya ya Allah, tolong sampaikan pesan saya kepadanya. Hanya Engkau yang mampu menyampaikannya ya Allah. Tolong ya Allah, lembutkan hatinya. Tolong ya Rabb, buat hatinya tidak keras, buat hatinya jadi lembut, agar dia mudah menerima nasihat kedua orang tuanya ya Rabbana. Tolong ya Rabb, tolong ya Rabb. Akhirnya apa Bu? Masya Allah, saya diem hanya begini, saya nggak berkata-kata lagi. Akhirnya dia bangun Bu dari mejanya, mandi sendiri. Kata saya, Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih. Masya Allah, Allah masih bersama saya. Dan ternyata apa? Anak itu, saya senantiasa, saya bersyukur nak kamu lahir. Kenapa? Kalau enggak, maka tulisan ini mungkin enggak keluar.
Artinya apa? Disitulah Allah kemudian mendidik diri kita juga sebagai orang tua, bahwa kita tidak bisa mengandalkan sekolah mahal, buku bejibun, kalau hati kita tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Ini penting. Itu sebabnya bapaknya para nabi, Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jauh sebelum anaknya lahir, dia telah mendidik anaknya lewat kelas jiwa. Apa dia? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, titipkan kepadaku anak-anak yang soleh ya Allah. Anak-anak yang soleh, itu namanya kelas jiwa. Jadi hadirin, kalau kita nih macet di Jakarta, bisa nggak mendidik anak kita, Bu? Halo? Masih bersama saya? Bisa nggak? Lewat kelas apa? Kelas jiwa ya kan. Tapi jangan diplesetin sakit jiwa, jangan ya, bahaya ya kan. Jadi sampai macet begini nih, ingat anak kita. Ya Allah, hamba titip anak hamba kepadamu. Selamatkan masa depannya, selamatkan pergaulannya ya Rabbana. Hamba titip, subhanallah. Mata kita terbatas untuk menatap, jangkauan tangan kita terbatas untuk merangkul anak-anak kita. Tetapi tatapan Allah, rengkuhan Allah tidak terbatas. Titipkan kepada Allah, zat yang maha dalam segalanya. Masya Allah. Bu, kadang kalau saya lewat UI dari Serengseng ke Jakarta ke Al-Qudwa itu kan lewat UI, seret. Tiba-tiba lihat, ingat anak. Ya Allah, titip ya Allah, tolong hidupkan hatinya ya Allah. Jangan ngelihat PS lagi ya Allah. Sampaikan. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Ya. Namanya kelas apa? Petani, anaknya di sekolah, petani ada di sawah. Bisa nggak mendidik anaknya? Bisa. Pertanyaan saya, sudah seberapa maksimalkah kita menggunakan kelas jiwa ini untuk mendidik buah hati kita? Halo? Maksimal atau belum? Maksimal atau belum? Belum. Kita ini yang disebut kita makhluk materialisme. Apa? Pak, saya sudah menyekolahkan di sekolah terpadu, Pak. Dari pagi sampai sore, bayarannya mahal lagi, Pak. Boarding lagi, Pak. Saya udah beres, Pak. Enggak beres. Bagaimanapun, mendidik anak itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab gurunya sesungguhnya. Tanggung jawab siapa? Orang tua. Baik, selanjutnya. Ayah bunda, terakhir. Ayah bunda, milikilah cara merawat stamina jiwamu agar tak kehabisan energi dalam menumbuhkan kepemimpinan buah hati. Bagaimana? Nah, agar energi untuk mendidik anak terus menyala, 3 hal ini perlu dimiliki. Yang pertama, rayakan kebaikan dan prestasi buah hati dengan energi syukurmu. Bapak Ibu, ya, kita seringkali ini kehabisan energi karena kita fokus kepada kekurangan anak kita. Betul nggak? Kesel ya. Contoh sederhana, kalau anak kita pulang dari sekolah telat, sekerah marah nggak kita, Bu? Langsung kita adili kan? Kenapa kamu terlambat? Ya kan? Minimalnya nanya, kenapa kamu terlambat? Jam berapa ini? Apalagi pagi, mestinya pulang asar, ini maghrib, ya kan? Baru pulang. Pasti kita marah, ya kan? Tapi pertanyaan selanjutnya, pernahkah ketika anak kita pulang tepat waktu, pernahkah kita memberikan apresiasi yang luar biasa? Wah, sudah pulang, hebat kamu nak. Pernah nggak begitu, Bu? Nggak adil toh? Iya. Itu yang membuat ruang kegembiraan jiwa kita itu hilang. Semestinya apa? Oh ya, ini terlambat. Tapi sebulan ini nggak pernah dia terlambat. Iya, kamu bagus sebenarnya nak. Tapi biar tidak terulang, nah cara mendidiknya, nak, kamu kan biasanya hebat begini. Kenapa ya sekarang seperti ini? Tapi anak kita sadar, iya, setiap saya tepat waktu, ibuku selalu menyambutku, ayahku selalu menyambutku dengan riang. Maka aku tidak akan pernah ingin mengecewakan ibuku lagi dan ayahku lagi. Subhanallah. Bapak Ibu, ayo fokuslah kepada kebaikan anak kita, maka insya Allah rasa syukur kita akan membuncah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering nih, Bu, tersenyum sendirian di kamar, tapi dengan syarat kamarnya dikunci, anak-anak di ruang tamu, ya kan? Berantem dia, Bu. Uminya sudah, masya Allah. Saya, iya, ayo lo, gitu. Kenapa saya tersenyum? Kenapa saya tersenyum? Karena anak saya bisa menjerit. Karena anak saya masih bisa memukul. Apa maksudnya? Anak saya masih sehat. Bayangkan kalau semuanya ada di ruang ICU, Bu. Adakah anak kita memukul? Enggak. Dan anak-anak kecil kalau saling memukul itu wajar.
Dan itu perlu anak-anak kita saling memukul itu waktu kecil, nggak masalah. Insya Allah nggak luka. Kalaupun luka sedikit, nggak bakalan patah. Tapi yang patah itu kalau orang tuanya yang mukul. Kira-kira begitu. Halo? Masih bersama saya? Jadi biarkan saja. Ya kan anak-anak itu kalau di sekolahnya berantem sama temannya, biarkan saja. Luka sedikit biarkan. Itu adalah ongkos dari sebuah pergaulan. Kira-kira begitu. Kemarin anak saya, ibunya dipanggil. Wow. Apa ternyata? Dia laporan, "Mi, saya dipegang apa namanya nih? Diapain ini kalau begini? Dijewer sama temennya gemuk ya. Dijewer. Terus dijewer pertama saya diem ya. Dijewer kedua, panas ya, sakit ya. Habis itu apaan? Ya Allah, Bu. Anak itu langsung dicakar sininya nih, Bu. Dan luka membekas. Difoto sama orang tuanya, anaknya tentara lagi, Pak ya. Difoto lalu di-share di grup para orang tua. Masya Allah, anaknya Pak Dayat nih, anaknya Pak Dayat. Dipanggil istri saya. Saya bilang sama istri, nggak apa-apa. Tapi ya semua wali murid begitu. Itu juga namanya anak-anak. Yang salah itu kalau umi nyakar. Kalau anak-anak mah biasa. Dulu ayah juga begitu. Oh pantesan gitu kan. Saya dulu pernah berantem kecil gitu, Bu ya. Iya kan, sekarang juga masih kecil nih gitu ya. Nah, badan musuh saya tuh gede. Namanya juga anak-anak. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya ditonjok di sini nih. Jegar. Sakit nih kata saya. Saya langsung begini, Bu. Saya karuk wajahnya ini, Bu. Semuanya begini. Dan ini semuanya luka, Masya Allah. Dan dia nangis. Sejak itu dia tidak lagi berani sama saya walaupun saya kecil. Dan apa yang terjadi? Orang tuanya datang ke rumah melapor. Saya diem-diem aja. Ternyata sama guru ngaji saya dihukum, gak boleh pulang, kata saya. Dan masih ingat sampai sekarang. Artinya apa? Anak kecil itu ketika seperti itu mah biasa. Yang tidak biasa kalau orang tuanya yang berantem. Coba lihat, setelah dia karuk-karuk begitu, ya kan, saling cakar-cakaran, insya Allah sehari 2 hari lagi akur nggak? Tapi kalau orang tuanya yang saling cakar-cakaran gimana, Bu? Bisa setahun dia nggak nyapa, Bu. Masya Allah. Jadi hadirin, ini. Jadi kalau anak kita bermasalah, ya kan, ini lihat. Insya Allah anak kita masalahnya dibanding dengan kebaikannya terlalu jauh, kebaikannya banyak, ya kan? Maka syukurilah itu. Terus kemudian yang kedua, ini. Temani proses buah hati melejitkan talenta kepemimpinannya dengan energi sabarmu. Temani. Jadi tugas kita menemani proses itu, bukan menentukan. Sekali lagi, jadi kalau anak kita belum berubah juga, tetaplah berdiskusi dan berdialog dengan sang pemilik penentu itu, Allah. Salah satu yang menginspirasi buku saya ini adalah tulisannya Ibu Irawati Istadi, mendidik anak dengan cinta dan mengistimewakan setiap anak, ya. Beliau itu, Bu, nyuruh anaknya untuk merapikan sendal sebelum sekolah TK, tapi baru sukses setelah kelas 4 SD. Masya Allah. Dan anak saya belum sukses sampai sekarang. Bayangkan, Bu, ya kan? Masya Allah. Apanya? Ini dia. Milikilah kesabaran. Ingat baik-baik bahwa yang menentukan itu semuanya siapa? Kita hanya mendampingi prosesnya itu. Ya kan? Itu sebabnya dalam Quran surat apa? Surat Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang dilihat oleh Allah adalah amal kita. Ya kan? Amal kita, bukan kita yang menentukan, ya kan? Baik, selanjutnya yang terakhir, sambungkan sumbu jiwamu dengan zat yang maha mendidik. Siapa itu? Allah. Sambungkan sumbu jiwa kita. Kalau ada masalah, konsultasikan kepada sang pendidik manusia yang sesungguhnya, yaitu Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi muallim kita sesungguhnya siapa? Allah. Ya. Terus wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dialah Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam, nenek moyangnya manusia, seluruh nama-nama. Jadi guru manusia yang sesungguhnya pada hakikatnya siapa? Itu sebabnya pakar pendidikan, salah satunya Profesor Dr. Abudinata MA dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, dia mengatakan bahwa guru manusia itu ada 4. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, yang ketiga orang tua, dan yang keempat orang lain. Nah, jadi sesungguhnya guru anak kita setelah Allah dan Rasulnya yang paling utama siapa? Orang tua. Baiklah hadirin, yang terakhir, selamat mempraktekkan kalimat ini. Nak, engkaulah pemimpin dan pimpinlah rakyatmu. Baik hadirin, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sekelumit dari buku yang saya tulis ini.
Mudah-mudahan barokah. Intinya hadirin, anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak kita semuanya diberikan talenta kehebatan, maka temani kehebatannya itu. Salah satu kehebatan yang Allah sematkan kepada anak-anak kita adalah kepemimpinan. Temani kepemimpinan anak kita, proses mematangkan kepemimpinan itu dengan baik, dengan mendekatkan anak kita dengan Al-Quran. Cara mendekatkannya adalah seperti yang dikatakan oleh Dr. Aid Al-Qarni, Aishma Al-Quran hifdhan wa sima'an wa tilawatan wa tadabburan fa innahu min a'dhamil ilaji litardil hammi wal hazan. Hiduplah kalian bersama Al-Quran, Ishma Al-Quran, hiduplah kalian bersama Al-Quran dengan cara menghafalkannya, mendengarkannya, membacanya, dan merenunginya. Fa innahu min a'dhamil ilaji litardil hammi wal hazan. Sebab hidup bersama Al-Quran itu adalah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan kesedihan dan kegalauan. Insya Allah kalau anak-anak kita latih untuk menghafal, latih untuk banyak membaca Al-Quran, latih untuk merenungi isi Al-Quran dan membacanya, insya Allah dia akan hidup jiwanya, dan dari jiwa yang hidup akan tumbuh talenta-talenta kebaikan, kehebatan demi kehebatan, dan salah satunya adalah talenta kepemimpinan yang akan tumbuh subur di ladang jiwanya, insya Allah dengan pertolongan Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الهباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى